hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital belum sesuai dengan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. John Sebank dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Equity XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, bangunan kompleks perubahan di bulan, manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya, dari ruang musola masuk ke ruang-ruang wihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin,
dakwah di era digital belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media diisi dengan tayangan yang merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merusak generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, pada musyabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul syarahan Transformasi Dakwah di Era Digital dengan berlandasan Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-Mu dialah mengetahui mana yang sesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui mana yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya toladi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek di bawahnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu hasbi ala halihi wa fahmihi wa qawlihi wal qiyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya.
Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Ilallahi Ta'ala halaman 188. Hadirin, dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Dengan demikian pula, dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang digunakan adalah menang tanpa tanding, lurung tanpa bala, melahirkan terobosan dakwah melalui pegerangan wayang, sehingga yang menontonnya tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi perpecahan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital yang menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mama yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasanya asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik menonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq min ghairi ghilzatin wala ta'khfifin. Konten dakwah juga harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, Bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa hadirin ayat tersebut sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka juga menuntut kita untuk siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog-dialog yang membuka pikiran secara terbuka. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati di masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Demikian yang telah disajikan oleh Asosiasi Penyediaan Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebenaran dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita. Allah memberikan kita gelar khairul ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman-Nya Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kamu umat muslim yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Hadirin rahimakumullah. Menurut beberapa ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Tabari, dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah dan khairul ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan khairul ummah? Karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna wa nahnu afdalu minkum ilaih. Ayat tersebut menjadi monster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah di era informasi digital dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional menuju era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang mengasyikkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan ini, kami akan menyampaikan sebuah syair lagu berikut. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dan demikian. Wassalam.